Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Sampailah kita pada pembahasan tentang faslun fil kitabi. Fasal tentang kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi anzala ala abdihil kitabah. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan, alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, atas hambanya, al-kitabah, kitab. Al-muradu, yang dimaksud bil kitabi, dengan kata kitab dalam ayat alladzi anzala ala abdihil kitab, wa, yaitu ma apa, yakni kitab anzalahu, yang menurunkannya Allahu Allah alal anbiya'i, kepada para nabi, wal mursalina, dan para rasul. Jadi yang dimaksud dalam ayat alladzi anzala ala abdihil kitabah, kitab di sini adalah segala kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Seperti tertuang dalam surat Al-Hadid misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna, dan telah aku utus, ya, Nuh wa Ibrahim, dan Ibrahim, waja'alna, dan aku jadikan fi dzurriyyatihima, pada keturunan keduanya, yakni Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwata, kenabian, wal kitabah, dan kitab. Faminhum, maka sebagian dari mereka itu, yakni para kaumnya Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim, muhtadin, ada yang mendapatkan petunjuk. Wa katsirun, dan kebanyakan dari mereka, minhum, dari mereka, fasiquna, fasik. Fasik kuwi ngerti ning ra gelem nglakoni. Fasik. Jadi kata kitab yang tertulis dalam surat Al-Kahfi pertama, ayat pertama, alladzi anzala alaihil kitab, itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, termasuk kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Di mana sikap masyarakat terhadap kitab-kitab yang diturunkan itu terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang muhtadin, ada yang fasik. Jadi misalkan begini ya, sekarang Al-Quran. Kepada Al-Quran itu ada yang muhtad. Dengan Al-Quran dia itu mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pula yang mereka itu fasik, artinya ngerti terhadap kitab itu, isinya, kandungannya, tapi kemudian dia melanggar sendiri. Itulah fasik. Nah, wal kitabu, dan kitab, alladzi unzila, yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqon, membenarkan, lima apa-apa bana yadaihi, yang ada di sisinya, minal kitabi, daripada kitab. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, itu musaddiqon, membenarkan daripada isi-isi kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, dan beberapa kitab lain yang diterima oleh nubuah-nubuah, seperti Nabi Nuh, juga Nabi Ibrahim. Wa anzalna, dan aku turunkan ilaika, kepadamu, al-kitabah, kitab, bil haqqi, dengan benar, dengan nyata, musaddiqan, membenarkan, lima apa baina yadayhi, yang ada di sisinya, minal kitabi, dari kitab, wa muhaiminan,
dan menjaga alaihi atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjaga semua wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya itu sama. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Menyuruh manusia untuk selalu ibadah. SOP-nya manusia itu untuk ibadah. Jangan sekali-kali menyekutukannya. Nah, jadi kata kunci di sini tentang kitab itu adalah manusia itu tidak hanya sekedar diciptakan dengan anggota tubuh yang sempurna, ada jasadnya, ya, ada hati, ada otak yang membedakan antara baik dan buruknya, ada kecerdasan yang tinggi, yang jelas fi ahsani takwim, ya, bentuk yang paling sempurna. Tidak hanya itu saja yang Allah berikan kepada manusia, tetapi membimbingnya supaya menjadi hambanya yang sempurna, menjadi hambanya yang baik. Dengan apa Allah membimbing manusia supaya menjadi hambanya yang baik dan sempurna? Kepada mereka diberikan kitab Al-Quranul Karim untuk menjadi pegangan hidup, untuk menjadi panduan hidup, untuk menjadi pelita hidup. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan setelah itu? Mari, ayo, jangan lupa kitab yang diberikan oleh Allah ini memastikan kita untuk selalu menjadikannya pegangan dan pelita untuk kehidupan kita ini. Dan yang terpenting apa? Pesan terkirim daripada kitab ini, kita disuruh rajin membaca, disuruh rajin mendokumentasikan, disuruh rajin menuliskannya, disuruh rajin untuk tertib di dalam memperoleh pengetahuan. Karena dari awal sudah dikatakan, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Jadi kitab ini menuntut kita kecerdasan yang bersifat menyeluruh. Otak kita, tangan kita, organ-organ indera kita, semuanya itu diajak untuk menyatu dalam satu pesan yang namanya kitab itu sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.